Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, untuk secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore hari ini. Teman-teman melihat kondisi pasar ya. Ini pasar Jumat ya, bukan pasar Minggu. Pasar market cryptocurrency ya teman-teman, dimana kalau kita lihat Bitcoin sudah belum mampu naik lagi ya, malah turun gitu teman-teman. Di sini Ethereum The Mark ini sebenarnya sukses ya kan, sukses ya melakukan The Mark kemarin teman-teman tanpa ada kendala. Cuman ya itu tadi ya, harganya belum mampu naik gitu teman-teman. Mungkin masih penyesuaian atau gimana ya, kita ambil sisi positifnya aja gitu, karena miner sudah memindahkan ya, beberapa miner ini sudah ada yang berpindah ke Terra lagi, ke Ethereum klasik gitu teman-teman, untuk ditambang karena alatnya itu bisa buat nambang di Ethereum klasik gitu teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, di kesempatan sore hari ini teman-teman, kalau kita lihat ya, kita akan membahas perihal launch ya teman-teman. Cuman di sini saya menyisipkan sedikit gitu ya, menyisipkan sedikit pengetahuan apa yang saya ketahui gitu teman-teman, karena di sini masih banyak sekali dari teman-teman semua yang bertanya ya, Bang, Do Kwon kan ditangkap, ada dampaknya nggak terhadap Luna Classic gitu ya. Nah, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Oke ya. Di sini menurut apa yang saya ketahui loh ya, teman-teman, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Oke ya. Jadi launch itu teman-teman, launch itu sudah bukan milik Do Kwon ya. Launch itu sudah milik komunitas gitu teman-teman ya. Jadi yang akan berpengaruh dampaknya nanti mungkin di Luna 2.0 ya, itu Terra Luna 2.0 ya teman-teman. Itu yang mungkin akan terkena imbasnya yang lebih parah lah ya, daripada Luna Classic. Oke ya, walaupun bisa dikatakan launch ini masih dalam naungan keluarga Terra ya kan, masih menggunakan Terra Luna Classic ya kan, Terra USDC atau UST ya, dan Terra Luna 2.0 ya. Kalau dari segi nama masih terikat kekeluargaan, cuman untuk dampak yang paling terasa signifikan mungkin di Terra Luna 2.0 ya teman-teman. Jadi ya, kabar penangkapan Do Kwon itu juga menimbulkan panic selling juga gitu teman-teman. Jadi ya, harga koreksi dan sebagainya ya, ini keadaan ya volatilnya kayak gini lah market cryptocurrency. Oke. Lanjut ya teman-teman, kita membahas perihal di sini ya, pembaruan Terra Classic baru mengungkapkan rencana berani untuk mendapatkan kembali pasokan dolar USDC dan membawa utilitas ke launch. Oke, nah jadi yang belum tahu ya, ini yang saya ketahui teman-teman, tapi kalau salah mohon dikoreksi ya, namanya manusia tidak luput dari tempat salah. Oke. Untuk USDC ya teman-teman, semenjak di-pack ya, semenjak di-pack bulan Mei kalau nggak salah ya, hancur ya. Itu antara USDC dengan launch ini packnya udah di stop ya, alias nggak terkait gitu teman-teman. Packnya sudah di stop, nggak terkait. Itu yang saya ketahui, cuman kalau salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Dan di sini untuk membangkitkan utilitas ya, utilitas daripada Luna Classic, ini tim dari Terra ya, bisa dikatakan tim-tim dari Terra Luna Classic lah, ini ingin menghidupkan kembali USDC-nya ya, untuk menarik utilitas Luna Classic. Mungkin nanti kalau sudah kembali lagi pack terhadap launch ini akan diaktifkan kembali, jadi ada hubungannya lagi gitu teman-teman ya, mungkin akan terhubung lagi seperti itu ya. Jadi untuk saat ini packnya itu kan memang di stop ya, antara launch dan USDC, itu yang saya ketahui, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Nanti ketika USDC ini mungkin sudah bisa berbanding 1:1, mungkin packnya akan diaktifkan lagi dan itu akan terhubung ke Luna Classic lagi, dan itu akan menambah utilitas ke Luna Classic, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini dalam sebuah postingan menengah, anggota komunitas Terra Classic Edward Kim dan Alex Forshot menawarkan peta jalan kasar jaringan berbasis komunitas yang mengungkapkan rencana berani untuk memulihkan pasar dolar Terra Classic USD atau USDC ya teman-teman, setelah penerapan pembakaran pajak 1,2% pada 20 September. Oke ya. Di sini memang pengaktifan pajak itu terlaksana atau terrealisasi secara sempurna, secara otomatis itu nanti tanggal 20 September ya teman-teman. Itu sistem on chain. Oke. Nah, sampai sini teman-teman paham ya. Bahwasanya di sini
Untuk tingkat upgrade Terra Luna Classic itu kan di V22 ya, di V22, dan nanti untuk peningkatan USTC ya stablecoinnya kalau nggak salah USTC itu nanti di V23 teman-teman ya, di V23 Terra Luna Classic V22, USTC V23 itu informasi yang saya dapat, dan itu nanti ya seperti yang kita bahas di atas. Sekarang ini untuk pack antara Luna dan Luna Classic maksudnya dan USTC itu di off kan atau dimatikan gitu, jadi nggak ada terkaitan atau hubungan ya teman-teman. Cuma di sini berusaha untuk dibangkitkan lagi dan nanti packnya di on kan lagi biar terhubung terhadap Luna Classic lagi, dan disitulah menjadi utilitas daripada Luna Classic. Itu yang saya tangkap dari sini ya. Nah di sini perlu disebut bahwasanya pada bulan Mei USTC sekarang USTC kehilangan keseimbangan dengan dolar Amerika Serikat, gagal untuk membuat kembali dan jatuh ke nol akibatnya crash. Ini menyebabkan pencetakan token Luna yang berlebihan. Sekarang Luna Classic launch menurunkan nilai launch, namun Terraform Lab menonaktifkan pertukaran antara launch dan USTC. Nah ini yang kita bahas tadi ya kan, bahwasanya antara launch dan USTC ini kan di off kan ya, untuk apa ya, menonaktifkan pertukaran lah intinya, atau packnya ini dimatikan gitu, jadi nggak ada terkaitannya. Jika ini tidak dimatikan teman-teman, packnya itu nggak dimatikan oleh Terraform Lab, otomatis supply daripada Luna Classic itu bukan 6,9 triliun, bahkan bisa lebih tinggi dari itu kalau nggak dimatikan. Nah jadi seperti itu. Nah kenapa kok supply-nya itu mentok di 6,9 triliun dan nggak terjadi minting lagi ya, karena memang antara launch dan UST saat ini sudah nggak ada terkaitannya, nggak ada keterkaitannya satu sama lain ya. Mau apa USTC naik tinggi, mau USTC turun tinggi, itu nggak ada kaitannya dengan launch, dan supply-nya tidak akan minting. Itulah ya yang disebut pack-nya dinonaktifkan, jadi nggak ada keterkaitan. Oke. Dan nanti ketika USTC ini sudah bisa berbanding 1 banding 1 dengan dolar ya teman-teman, itu nanti akan diaktifkan kembali untuk packnya, jadi terhubung lagi lah dengan Luna Classic gitu teman-teman ya. Nah di sini kalau kita lihat, dengan menghidupkan kembali dan secara drastis meningkatkan stablecoin yang terdesentralisasi, kita dapat mengubah salah satu kekalahan terbesar kripto menjadi perubahan haluan paling menakjubkan dalam sejarah aset digital. Iya benar, kalau memang dia mampu gitu ya, kalau dia mampu menghidupkan kembali gitu teman-teman, dimana bisa dikatakan singa yang tertidur atau singa yang kena penyakit gitu teman-teman ya, bisa sembuh dan menjadi rajanya hutan lagi. Itu sangat luar biasa ya, gambarannya seperti itu. Oke. Sambil menekan kembali kembali keyakinan mereka akan pertukaran stablecoin yang benar-benar terdesentralisasi dalam kripto yang tahan terhadap sensor dan scalable. Penulis juga menjelaskan bahwa USTC mendapatkan kembali pasarnya akan lebih efektif membakar token launch melalui kontrol algoritmik asli. Oke, nah jadi di sini nanti ketika USTC ini diaktifkan kembali dan bergabung lagi dengan launch ya teman-teman, itu akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh terhadap pembakaran launch gitu teman-teman. Jadi sistem algoritmiknya ini akan aktif kembali, di mana pokoknya dia mana yang naik dia yang akan dibakar gitu teman-teman, seperti itu ya. Intinya seperti semula sedia kala waktu Terra Luna ini jaya-jayanya seperti itu. Tapi di sini sebelum mengaktifkan gabungan itu teman-teman, sebelum harga USTC ini 1 banding 1 itu nggak akan diaktifkan ya. Takutnya nanti launch ini minting lagi gitu. Takutnya launch ini supply-nya malah bertambah lagi kalau diaktifkan sekarang. Oke. Dan di sini sebelum mengarah ke 1 banding 1, jadi dia harus sistem sekuritasnya itu memang benar-benar harus ditahan, harus benar-benar mantap jiwa gitu, biar nggak terjadi kebobolan lagi seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu teman-teman. Jadi utilitas dari Luna Classic nanti akan semakin pelan, semakin kesini semakin kelihatan nanti ya, semakin kembali lah ya, yang dulunya semakin kembali secara pelan-pelan. Cuman ini baru sistem belum terrealisasi ya teman-teman, tapi kita lihat nanti ketika stablecoin USTC ini sudah, Terra Luna ya, sorry
Terra Luna Classic ini sudah sistem on-chain, maka dari tim Luna Classic ini intinya pikiran mereka bercabang menjadi dua, di mana caranya untuk mengembalikan sistem USDC ini ke 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Setelah tujuan itu tercapai, itu akan diaktifkan kembali sistem pack-nya terhadap Luna Classic agar bisa mengurangi atau membakar supply daripada Terra Luna Classic. Ini cukup ide yang cemerlang menurut saya pribadi ya. Jadi kalau ada salah kata atau salah penjelasan tolong dikoreksi teman-teman, namanya saya juga manusia ya kan, nggak luput dari kata salah dan dosa gitu ya teman-teman. Tapi ingat, sering kali saya ingatkan, yang mau masuk ke Luna Classic pastikan uang siap hilang. Ya, kenapa? Karena Luna Classic bisa dikatakan produk yang sempat jaya dan sempat mengguncang dunia perkriptoan ya, membuat orang ini kayak trauma itu masuk ke Luna Classic. Jadi harap gunakan uang yang benar-benar siap hilang. Oke, mungkin ini dulu video Luna Classic ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam cuan.